Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Isi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama si kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, merupakan hari sesudah Rabu Abu. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai dengan 25. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Karena kami ingin mengikuti-Mu di jalan yang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang kita dengar hari ini menceritakan tentang bagaimana mengikuti Yesus. Untuk menjadi pengikut Yesus memang tidaklah mudah. Kita harus siap menerima tantangan dan resiko, karena setiap pilihan hidup pasti punya konsekuensinya masing-masing. Dengan demikian, kita harus melakukan apa yang diajarkan Yesus kepada kita dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada 3 syarat untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus menyangkal diri. Menyangkal diri artinya tidak hanya berfokus pada diri sendiri, tidak hanya mengutamakan diri sendiri, tetapi juga mengutamakan Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Memikul salib artinya kita semua sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus harus memahami bahwa kita semua punya salib.
kita semua punya pergumulan saat kita mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus memang tidaklah mudah. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus harus mencintai Yesus dengan sepenuh hati. Cinta kepadanya harus lebih besar daripada cinta kepada keluarga dan diri sendiri. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Dan kita pun demikian. Kalau memilih untuk mengikuti Yesus, harus siap menerima tantangan apapun. Karena hal mengikuti Yesus harus berpihak pada kebenaran. Siap memikul salib, siap dibenci, dan siap dihina oleh orang-orang terdekat kita. Karena memilih untuk menjadi pengikut Yesus, kita harus komitmen, berani berkorban, dan menjadikan Yesus prioritas utama dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.